Ya akhirnya kita bisa menyelesaikan seleksi tahap pertama ya dari gelombang 1, 2, dan 3 dan kita bisa melihat potensi-potensi mereka dan kita mendapatkan beberapa pemain ya dari gelombang 1, 2, dan 3, tetapi memang kita masih menunggu pemain-pemain EPA yang lolos di 8 besar dan itu akan rencana akan kita buat setelah FIFA Matchday ya di bulan Maret setelah akhir Maret. Berapa yang diambil dari sini? Kita masih lihat ya karena banyak parameter yang kita ambil di sini ya dalam memilih pemain, jadi kita nggak bisa di sini ada berapa orang tapi kita akan lihat dulu parameternya, kita ada beberapa parameter yang kita ambil, jadi di situ kita akan buat ranking di sana, setelah itu baru kita putuskan siapa yang bisa masuk. Dari 3 gelombang ini ada perbedaan nggak sih kualitas pemain dari gelombang 1? Perbedaan ada ya, gelombang 1, gelombang 3 saya lihat gelombang 2 lebih punya kualitas secara individu cukup baik, walaupun tidak terlepas di gelombang 3 juga ada beberapa pemain yang baik dan saya bilang semuanya hampir merata, cuma mungkin di gelombang 2 lebih. Ada batasan kuota nggak coach dari 3 gelombang ini mau ngambil berapa pemain? Kalau kuota nggak ada, jadi siapapun yang terbaik ya kita buat ranking ya, karena di rencana kita di bulan Maret di bulan April kita akan ada TC, jadi total 36 pemain yang akan kita pilih di TC di bulan Maret. Apakah sistem promosi degradasi akan berjalan terus, Coach? Ya itu akan berjalan sampai 1 minggu atau 10 hari sebelum AFF kita berjalan. Coach, tadi dari warm up sampai selesai kayaknya bicara itu jadi satu hal yang difokuskan sekali. Apakah ini menjadi satu hal yang luput di sepak bola grassroots kita? Ya, itulah kenapa di saat saya diberi tanggung jawab di timnas 19 yang saya ambil pertama adalah apa sih sebenarnya yang terjadi kekurangan di timnas senior ya, dan masalah satunya adalah masalah komunikasi, karena coach selalu bicara pemain-pemain Indonesia ini lemah dalam melakukan komunikasi dengan teman-temannya. Jadi itu yang saya coba perbaikin dari level di bawah dia di level 16, saya perbaiki masalah komunikasi agar apa? Agar nanti saat dia sampai di U20 atau di U23 atau di timnas senior dia udah terbiasa di timnas senior. Coach, kemarin informasinya sempat ketemu sama perwakilan dari Kemenpora terkait data pemain diaspora dan pemain luar. Sejauh ini seperti apa? Ya, yang pertama memang di saat ini saya hanya minta data ya, data siapa-siapa aja pemain diaspora yang mempunyai paspor Indonesia ya. Tersebut kita harus komunikasi dengan PSSI dan saya benar-benar dari Pak Amdan Subuh, jadi saya bicara dan Pak Amdan memberikan data tersebut ada sekitar 37 pemain diaspora tetapi yang mempunyai paspor Indonesia hanya 9. Jadi kita akan komunikasi dengan posisi bagaimana situasi dan mekanismenya. Selain sebelum itu kita akan dari coaching staff akan melihat video mereka, jadi pemain-pemain panggilan disesuaikan apa yang termasuk masalah. Berarti mereka akan dipanggil nih setelah bulan Maret? Yes, mungkin di April. Dari dasar itu kebanyakan di Belanda atau di besar berbagai? Berbagai. Ada beberapa mungkin yang menurut Coach Nova sudah menarik hati gitu? Jujur ada beberapa, tapi saya belum lihat secara detail videonya karena saya masih fokus di seleksi. Mungkin setelah ini saya akan lihat videonya dan kita akan lihat siapa yang cocok untuk pantas untuk ini. Kalau dari EPA sendiri ada yang menarik? Dari EPA ada beberapa, makanya kenapa saya mau buat seleksi untuk pemain-pemain yang khusus di EPA di bulan Maret ya setelah FIFA Matchday. Jadi saya ingin melihat potensi-potensi mereka, jadi kita akan bandingkan dengan pemain gelombang 1 sampai 3 ini siapa yang terbaik ya dia yang kita pakai. Setelah ini kan pemain dipulangkan ya. Ada pesan nggak buat pemain? Ya, saya pesan adalah pemain bisa menjadi role model, sebenarnya menjadi role model di klubnya ya. Apa yang kita buat mungkin 3 hari waktu yang singkat, tapi saya bilang 3 hari mereka bisa belajar bagaimana disiplin di luar lapangan, disiplin di dalam latihan, termasuk masalah makanan apa yang harus mereka makan. Jadi itu menjadi pelajaran bagi mereka dan harapannya mereka ini bisa bawa mereka di SSB mereka agar semuanya bisa mempunyai cara yang sama dan mereka bisa. Coach Nova, tadi pemanasan pakai musik box, fungsinya apa sih Coach? Ya pertama itu menjadi metode yang kita coba di timnas 16 ya, karena kalau dari evaluasi dari tim psikolog adalah masalah kecemasan pemain ya, sehingga saat pemain cemas atau takut salah, otomatis di saat latihan dia tegang dan banyak melakukan kesalahan. Jadi kita coba buat metode apa sih sebenarnya, apa yang bisa kita buat agar pemain lebih menjauh. Ada yang kita pakai musik saat pemain datang dan di saat mereka melakukan warm up kita pakai metode musik agar secara alam sadarnya itu kalau kita pagi datang mereka kadang-kadang alam sadar itu masih di hotel tuh. Jadi kita paksa saat datang dia dengan musik dia akan bangkit dan secara rileks, secara beatnya juga akan lebih baik. Tapi memang beatnya akan ada beda-beda. Dan kita juga komunikasi dengan tim psikolog, jadi beatnya di antara 79 sampai 90. Karena kalau lebih di atas itu
akan makin kacau, tapi kalau di bawah pun juga jadi tidur pemainnya. Jadi beatnya juga kita perhatikan, jadi sehingga semoga metode yang kita buat ini bisa maksimal dan Terus tadi menjadi perhatian apa emang sebenarnya etos kerja pemain muda kita seperti apa? kalau etos kerja hampir sama di tim senior. Secara mentality saya bilang sangat kurang dalam arti dalam memaksa untuk mereka di saat mereka capek, dia nggak mau paksa itu, karena dia itu secara fisik data saya bilang kenapa kita lakukan tes data, kita jadi bisa lihat secara garis besar fisik dasar pemain sangat buruk, sehingga saya lihat mereka bermain 2 kali 25 menit aja banyak yang kram. Padahal kalau kita lihat mereka tampil di EPA, dia tampil di Suratin 2 kali 35 dia bisa main. Jadi analisa kami adalah di saat mereka di kompetisi tersebut dia mengatur kondisinya, kapan dia mau jogging, kapan dia mau jalan-jalan, kapan dia mau lari. Tapi saya bilang di sini kalau dia ingin bisa masuk di tim nasional adalah bermain sesuai dengan filosofi saya, dan filosofi saya membutuhkan pemain-pemain yang punya secara fisik dasar. Dan saya lihat fisik dasar mereka masih jauh dari itu.